karena Indonesia itu nggak bisa dibangun dengan rasionalitas saja atau akal saja gitu ya, atau berbicara tentang kebebasan manusia saja gitu, atau secara apapun nggak bisa. Nusantara ini sudah dari dulunya sudah berbicara tentang etika moral atau apapun ajarannya, bahasa ketimurannya itu kuat gitu, kental banget gitu ya. Nah, salah satunya penjaga moral etika itu salah satunya pondok pesantren gitu maksud saya. Jadi jangan sampai disingkirkan gitu. Ini pertahanan bangsa kita juga berbicara tentang moral gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Kang Dewala. Hari ini saya mendengar berita yang menghentak gitu ya, berbicara tentang pondok pesantren dan sebuah stasiun TV nasional, Trans 7. Saya ingin mencoba memberikan sebuah gambaran gitu ya, atau sebuah opini gitu, atau sebuah narasi bahwa tentang pesantren ini adalah sebuah laboratorium kehidupan gitu ya bagi bangsa kita gitu. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman dulu, walaupun mungkin ya dengan keagamaan Islam. Kalau saya ini sudut pandangnya dari budaya ya. Jadi hari ini kita akan mencoba menganalisa gitu. Jadi kalau secara kajian budaya dari dulu gitu di Nusantara ini sudah ada konsep-konsep seperti pondok pesantren gitu ya. Dan ini penting banget gitu untuk menjaga sebuah tatanan masyarakat untuk beretika dan menjaga moralitas juga gitu. Nah, ini sudah mulai tersinggung atau saya gitu ya, saya pribadi sudah tersinggung dengan penampilan gitu ya, penampilan Trans 7 dengan ya, apalagi terhadap sebuah pondok pesantren yang besar ya di Jawa Timur, di Lirboyo gitu. Ini sudah jauh lah, sudah keluar dari sebuah kritik atau apapun gitu. Ini bagi saya ada sebuah penyudutan gitu ya. Jadi saya ingin mencoba bernarasi gitu bersama Kang Dewala. Ini kebetulan santri juga Kang Dewala ini. Santri dari Kiai Sentani dan Kilora Semar. Kita akan membahas tentang hal ini dengan Kang Dewala. Bagaimana Kang Dewala ini pendapatnya dengan sebuah berita yang mengagetkan ini ya hari ini kita. Ini bangun tidur kita ya, langsung ada berita kayak gitu. Gimana ini pendapatnya Kang Dewala? Monggo Kang Dewala. Nah itu teh ya Kang Dalang ya, kalau orang tidak tahu gitu ya permasalahan atau kehidupan di sebuah lingkungan, ya jangan komentar. Kalau saya mah intinya itu ini saya teh pengen marah kayak gimana itu deh. Kalau saya gitu ya, ini harus ada cek dan cross check yang mendalam gitu, harusnya dari media TV teh apa itu pesantren, sebuah fungsinya atau apa, dan sumbangsih terutama ya, pesantren ini sumbangsih kepada negara kita seperti apa gitu, melahirkan para pemikir, para pejuang teh gimana. Nah lihat tuh 10 November atau resolusi jihad gitu melawan Belanda teh dari kalangan santri juga jangan dilupakan sejarah itu teh. Nah itu kalau saya pandangan pertama saya Kang Dalang ya. Dan ini menjadi luas kemana-mana, apalagi kiainya yang disentuh gitu ya, jangan gitu harusnya mah ya ya saya sangat menyayangkan gitu ya berita-berita yang simpang siur kayak gitu, yang nggak meng-cross check lebih dalam teh ya merugikan gitu, pondok pesantren lainnya gitu. Dan ini teh arahnya saya sudah paham gitu. Ya ini saya sendiri seperti itu Kang Dewala. Jadi harapan saya sih coba meng-cross check lagi gitu ya, tidak semua kesalahan itu ada di dalam pondok pesantren gitu ya. Dan ya mungkin kalau ada beberapa kasus di pondok pesantren ya itu jangan dipukul rata gitu bagi saya gitu. Jadi tujuan utamanya pondok pesantren itu benar-benar bagus untuk membangun sebuah bangsa ini gitu.
dan bangsa kita perlu banget sebuah peran dari pondok pesantren gitu ya, karena Indonesia itu nggak bisa dibangun dengan rasionalitas saja atau akal saja gitu ya, atau berbicara tentang kebebasan manusia saja gitu, atau secara apapun nggak bisa. Nusantara ini sudah dari dulunya sudah berbicara tentang etika moral atau apapun ajarannya, bahasa ketimurannya itu kuat gitu, kental banget gitu ya. Nah, salah satunya penjaga moral etika itu salah satunya pondok pesantren gitu maksud saya. Jadi jangan sampai disingkirkan gitu. Ini pertahanan bangsa kita juga, berbicara tentang moral gitu ya. Bicara apapun itu gitu, nilai-nilai keilmuan gitu. Nah, kalau ini sudah mulai digoyahkan, berarti kan negara kita rapuh gitu nantinya gitu. Ini yang sangat disayangkan gitu. Coba ayo kita berpikir lebih jauh lagi gitu ya, untuk bagaimana memposisikan pesantren ini gitu. Jadi lebih lebih adil lah gitu, jangan terlalu menyudutkan bagi saya. Mungkin menurut Kang Dewala coba diberi pemahaman apa sih itu pesantren gitu. Menurut Kang Dewala apa itu pesantren, atau kobong ya kalau dari Sunda ya. Monggo silakan Kang Dewala. Nah itu pondok pesantren sebenarnya gitu ya, ini teh bersifat tentang sebuah keilmuan gitu, bagaimana mendidik masyarakat dengan ilmu gitu, itu yang terpenting. Dan pesantren sendiri mengajarkan tentang bagaimana cara kita gitu ya menghargai jerih payah seorang kiai atau guru kita. Coba bayangkan, nggak ada kiai yang jahat mungkin kepada santrinya atau apa, nggak ada. Kiai itu tiap malam mendoakan bagaimana ini santri-santrinya lebih baik hidupnya gitu kan, sampai tirakat. Kiai zaman dulu mah tirakat itu untuk mendoakan para santrinya sehingga hidup sukses. Nah itu sampai menahan apapun, didahulukan bagaimana makannya santri. Banyak santri yang nggak bayar. Kalau mau tahu mah di pondok pesantren deh banyak nih dibiayain oleh santri, dibiayain oleh kiainya, nyari duit kemana-mana gitu. Untuk apa? Untuk santri, bagaimana bisa makannya, bagaimana bisa layak hidupnya atau apa. Itu teh perjuangan kiai. Nah, kalau santri berterima kasih atau berbicara gimana ya, menghormati gitu ya, itu wajar banget, sangat wajar. Atuh dah hidup mah harus tahu etika budi pekerti teh dipakai. Bagaimana menghargai seorang guru. Nah, itu teh diajarkan gitu di pondok pesantren teh. Dan yang terpenting, pondok pesantren itu adalah tempatnya laboratorium, kobong kalau di Sunda mah. Itu tempat pembakaran, ibaratnya penggemblengan manusia teta di sana. Di pondok pesantren bagaimana inti kehidupan teh, ilmu hidup teh dipelajari. Ini mah apa-apa kayak gitu, aduh ini mah malah disudutkan. Gimana mau hidup bebas mah nggak bisa. Udah ini teh dunia gitu. Aduh, ya cobalah berpikir gitu. Dah kita teh harus mementingkan mana yang lebih baik gitu untuk kita semua gitu. Udah masa kebaikan jadi disudutkan. Dah ini mah secara nalar juga nggak masuk akal saya teh. Nah itu iya bener, saya juga seperti itu kan. Jadi sebuah peran pondok pesantren harus benar-benar diposisikan gitu ya. Pentingnya dalam bernegara gitu ya, bagaimana benar-benar menjadi sebuah medan penggemblengan gitu ya. Manusia ini benar-benar digembleng di pondok pesantren gitu. Nah inilah fungsinya sih sebenarnya gitu. Jadi berbeda ya dengan hal-hal lain gitu ya. Pondok pesantren ada sebuah miniatur gitu ya, miniatur kehidupan gitu, belajar tentang semuanya kehidupan di sana. Itulah fungsinya pondok pesantren, dan semoga tidak ada lagi lah ya yang membelokkan makna-makna pondok pesantren ini sendiri gitu dari pihak manapun gitu ya, karena benar ini menjadi gelambiar kemana-mana gitu kalau kita nggak memahami gitu bagaimana fungsi pondok pesantren ini sendiri gitu ya.
ya kita berbicara tentang kemanusiaan, kebebasan atau apapun itu gitu ya. Di pondok pesantren sudah ada takarannya gitu, nggak serta-merta menjadi liar gitu. Karena itu semua hak-hak tentang bicara kemanusiaan itu diberikan gitu, apa cuman ada takarannya gitu, ada adab gitu ya, yang didahulukan adab gitu kan. Ilmu pun tetap gitu, cuman dalam artian adab itu benar-benar dijaga gitu, bukan berarti yang diberitakan itu, yang di Trans 7 itu menjadi apa, jelek gitu ya posisi pondok itu, pondok pesantren. Nggak seperti itu sebenarnya. Mereka benar-benar, kebetulan saya sendiri kehidupannya lebih banyak di ruang-ruang pondok pesantren gitu ya, jadi saya paham. Secara psikologi mereka emang tawadu gitu atau menghargai guru-gurunya adalah sebuah apa, rasa terima kasih gitu. Sebenarnya itu sebuah apa, adab seorang murid atau santri sendiri gitu ya. Mau dalam bekerja sama atau bergotong royong membangun apapun itu, ya itu dengan kesadaran murni gitu sebagai seorang santri sebenarnya. Dan itu sebuah salah satu gitu ya untuk bicara tentang apa, pengabdian mental gitu ya kita gitu, bagaimana kita bisa mengabdi dengan tulus dan lain-lain, itu dipelajari di pesantren. Salah satunya dengan itu, gotong royong gitu. Jadi intinya saya mohon dengan media nasional dan lain-lain ya coba memposisikan pondok pesantren itu lebih luas gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada penutup Kang Dewala, silahkan di ini. Nah itulah pokoknya itu ya, siapapun kita gitu ya, ayo kita pelajari lagi gitu, atau kita belajar dari apa, warisan leluhur kita gitu. Nah bagaimanapun ya seperti kobong ini atau pesantren ini teh perlu gitu, karena apa, kalau tanpa pesantren kehidupan negara kita ini menjadi liar, nggak ada yang etika moral teh, aduh nggak ada benteng lagi. Nah inilah pondok pesantren itu sebenarnya sebagai benteng, benteng terakhir negara kita berbicara tentang moral etika. Itu intinya, itu jangan sampai menyudutkan yang sudah benar gitu. Aduh ini mah bahaya negara ini kalau tanpa pondok pesantren gitu. Nggak tahu sama kayak gini teh. Ya sudahlah, pokoknya begitu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.